Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Semoga teman-teman semua sehat dan sukses selalu ya. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy atau pentingnya berinvestasi. Please enjoy the video. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai apa sih teman-teman? Pada hari ini aku akan membahas mengenai beberapa prinsip-prinsip yang dianut oleh Warren Buffett yang dapat kita teladani. Nah, jadi teman-teman, untuk mencapai kesuksesan, pastinya penting bagi kita supaya kita memiliki toko-toko inspiratif yang kita bisa teladani agar kita bisa termotivasi untuk mencapai kesuksesan, teman-teman. Aku pribadi memiliki banyak sekali toko-toko inspiratif. Aku belajar dari banyak toko. Kalau teman-teman perhatiin, sebenarnya di channel ini ada banyak banget motivasi dari berbagai toko, dari berbagai penjuru dunia. Nah, teman-teman bisa coba nonton, itu mungkin bisa sedikit mengubah mindset kita, supaya mindset kita lebih terbentuk lagi untuk mencapai kesuksesan, teman-teman. Nah, salah satu toko yang sangat aku favoritin ini adalah seorang Warren Buffett. Kalau bagi teman-teman semua yang berinvestasi di pasar saham, pasti teman-teman juga adalah seorang fans dari Warren Buffett. Warren Buffett adalah salah satu toko investor paling sukses di dunia, teman-teman. Beliau memiliki kekayaan sebanyak sekitar 80 miliar dolar. Itu kalau diterjemahkan itu lebih dari 1000 triliun, teman-teman. Bisa bayangin sebanyak itu uangnya. Itu karena dari investasi, teman-teman. Nah, beliau sendiri udah berinvestasi dari semenjak umur 11 tahun. Kemudian beliau investasi terus, di compound terus, sampai akhirnya gede banget. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu artinya compound, teman-teman bisa coba nonton videoku yang ini. Di sana aku membahas tentang compound interest atau bunga berbunga. Jadi, sosok Warren Buffett ini, beliau menggunakan konsep ini dengan sangat baik, teman-teman. Jadi dari umur 11 tahun beliau terus menginvestasikan uangnya sampai akhirnya di usianya sekarang menginjak 90 tahun itu kekayaannya sampai luar biasa, teman-teman. Sampai lebih dari 1000 triliun kalau misalnya dirupiahkan. Nah, di video kali ini aku ingin membahas tentang prinsip-prinsip apa aja sih yang dimiliki oleh seorang Warren Buffett. Nah, prinsip ini bisa juga kita teladanin agar kita bisa lebih terarah untuk mencapai kesuksesan kita, teman-teman. Nah, yang pertama adalah on earning, never depend on a single income, make investment to create a second source. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata ini adalah dalam pendapatan kita nggak boleh hanya bergantung dari satu penghasilan aja, teman-teman. Kalau bisa kita menciptakan lebih dari satu sumber penghasilan, atau kita bisa juga dengan cara melakukan investasi. Kalau kita melakukan investasi kan otomatis kita mendapatkan penghasilan dari investasi juga. Berarti artinya kita jadi punya lebih dari satu sumber penghasilan. Jadi seorang Warren Buffett juga menyarankan kita agar kita berinvestasi untuk menghasilkan penghasilan kedua kita. Nah, sebenarnya sumber-sumber penghasilan itu nggak cuma dari investasi, teman-teman. Jadi ada banyak banget sumber penghasilan. Teman-teman bisa coba cek video yang ini. Di sana aku pernah membahas tentang jenis-jenis sumber penghasilan. Itu di video itu ada 7, teman-teman bisa coba nonton video itu. Berikutnya, Warren Buffett juga pernah berkata bahwa on spending, if you buy something you don't need, soon you will have to sell something you need. Artinya di sini adalah kalau misalnya kita punya kebiasaan buruk nih, kita suka beli barang yang sebenarnya kita tidak perlukan, pada akhirnya kita akan menjual barang yang kita perlukan karena kita kehabisan uang, teman-teman. Dari quotes yang satu ini, beliau mengajarkan kita agar kita selalu bijaksana dalam menggunakan uang kita, teman-teman. Jadi kalau bisa kita membeli sesuatu yang benar-benar kita butuhkan aja. Kita beli sesuatu berdasarkan fungsionalitasnya. Bukan karena sesuatu tersebut, karena kemauan, terus kita penuhin kemauan kita terus, akhirnya nanti kita nggak punya uang, teman-teman. Jadi kalau bisa kita utamain yang merupakan kebutuhan, tidak membeli barang yang tidak kita perlukan, teman-teman. Kemudian beliau juga pernah berkata bahwa on saving, don't save what's left after spending, but spend what's left after saving. Nah, yang dimaksud dengan quotes ini adalah kita harus mengutamakan yang namanya investasi, teman-teman. Jadi jangan kalau misalnya kita udah terima uang nih, kita utamain untuk kita belanja dulu, kita habisin uangnya, baru sisanya kita investasikan. Kalau bisa kita tidak seperti itu, teman-teman. Jadi kalau bisa setiap kita menerima penghasilan, kita langsung menyisihkan penghasilan tersebut untuk kita investasikan, baru kita boleh membelanjakan sisa dari yang udah kita sisihkan itu, teman-teman. Jadi kita harus mengutamakan investasi, baru kemudian kita boleh
menghabiskan sisa dari investasi tersebut, teman-teman. Hal ini juga udah aku praktekkan selama bertahun-tahun, teman-teman. Jadi dari zaman dulu aku kerja sambil kuliah, aku sudah melakukan hal ini, dimana setiap kali aku menerima penghasilan, aku selalu menyisihkan sekitar 80% dari penghasilan tersebut untuk aku investasikan ke berbagai instrumen investasi. Kemudian dengan 20% itu baru aku boleh spend untuk apapun yang aku ingin, seperti untuk bayar rent, untuk makan, atau untuk keinginan-keinginanku. Jadi yang penting aku sudah memprioritaskan 80% untuk porsi investasi. Nah, berikutnya dua quotes ini mirip-mirip, teman-teman. Yaitu never test the depth of a river with 2 feet, atau yang kedua bisa juga adalah do not put all egg in one basket. Itu artinya kalau bisa kita harus selalu melakukan yang namanya diversifikasi, teman-teman. Jadi kalau bisa kita jangan menaruh semua instrumen kita di dalam satu investasi aja, teman-teman, karena itu bisa menjadi sangat beresiko. Atau istilah lainnya bisa juga seperti kita mengetes kedalaman sungai dengan menggunakan 2 kaki langsung. Kalau misalnya kita menggunakan 1 kaki, ternyata sungai dalam, kita masih bisa selamat karena kita masih punya 1 kaki lainnya, teman-teman. Nah, begitu juga dengan investasi. Jadi seorang Warren Buffett juga menyarankan kita agar kita jangan menaruh semua uang kita di satu instrumen investasi. Kalau bisa kita selalu melakukan yang namanya diversifikasi. Kalau misalnya suatu saat investasi kita mengalami masalah, kita nggak akan langsung kehilangan semua dana tersebut, teman-teman. Nah, quotes yang berikutnya ini nggak begitu berkaitan dengan uang ya, teman-teman. Jadi Warren Buffett juga pernah berkata, don't expect honesty from cheap people. Jadi artinya maksudnya kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat mahal, teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengekspektasikan kejujuran dari orang-orang yang murah. Jadi artinya kita harus berhati-hati dengan siapapun. Kalau misalnya contohnya kita ingin berbisnis, kita mau pilih partner bisnis, kita harus pastikan orang tersebut punya integritas atau punya kejujuran. Karena kejujuran itu adalah sesuatu yang mahal harganya menurut seorang Warren Buffett. Karena pada akhirnya integritas itu merupakan salah satu yang terpenting, teman-teman. Kalau misalnya kita memiliki skill yang tinggi tapi kita tidak mempunyai integritas, bakal sama aja nantinya, teman-teman. Berikutnya ini adalah quotes yang sangat luar biasa dari seorang Warren Buffett. Beliau pernah berkata bahwa the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. Jadi maksudnya adalah investasi terbaik yang dapat kita lakukan adalah investasi ke diri kita sendiri, teman-teman. Atau dengan cara kita memasukkan ilmu ke diri kita sendiri. Karena investasi ke diri kita sendiri atau ke ilmu kita, returnnya akan berkali-kali lipat, teman-teman. Karena semakin banyak kita belajar akan sesuatu, maka semakin banyak kita akan menghasilkan uang juga, teman-teman. Contohnya kalau misalnya beberapa tahun lalu aku tidak memulai baca buku tentang investment, mungkin aku tidak akan bisa mengakumulasikan sama sekali uang, teman-teman. Karena mulai baca buku tersebut, aku jadi sedikit lebih sadar akan pentingnya berinvestasi, maka aku pun jadi mulai melakukan yang namanya investasi semenjak beberapa tahun lalu. Pada akhirnya, investasi ke diri sendiri adalah investasi yang terbaik, teman-teman, dan membayar return paling gede. Nah, berikutnya ini adalah quotes yang paling aku suka, teman-teman. Beliau juga pernah berkata bahwa if you don't find a way to make money while you are sleeping, you'll work until you die. Artinya adalah, kalau kita tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang di saat kita tertidur, kita akan bekerja terus sampai kita mati, teman-teman. Jadi maksud dari quotes ini adalah Warren Buffett sendiri menyarankan kita agar kita bisa membangun passive income kita, teman-teman. Dimana kita tanpa bekerja pun kita bisa menghasilkan uang. Salah satu yang bisa menjadi passive income itu adalah investasi, teman-teman. Karena investasi kita tinggal taruh uang, uangnya akan mencari uang lagi untuk kita. Jadi uang yang bekerja untuk kita, teman-teman. Berbeda dengan kita, kalau misalnya kita kerja, kita bisa capek, teman-teman. Kalau kita kerja, kita bisa sakit, kita butuh istirahat, kita tidak bisa kerja setiap hari. Nah, berbeda dengan uang. Kalau misalnya uang itu bisa bekerja 24/7, teman-teman. Artinya dalam sehari kerja 24 jam, seminggu kerja dalam 7 hari, uang itu tidak mengenal lelah dan akan terus bekerja menghasilkan uang untuk kita. Itulah kenapa aku sangat suka yang namanya dengan berinvestasi, teman-teman. Nah, sekian quotes-quotes dari Warren Buffett. Selain Warren Buffett ini adalah salah satu sosok yang luar biasa kaya, teman-teman, yang punya aset lebih dari 1.000 triliun. Beliau bukan cuma hebat karena kepemilikannya, tapi beliau juga gaya hidupnya sangat bisa dijadikan teladan, teman-teman. Karena dengan aset sebanyak itu, beliau adalah orang yang sangat sederhana, teman-teman. Dimana walaupun asetnya udah sebanyak itu,
beliau tetap menggunakan mobil yang usianya udah lebih dari 10 tahun, udah dibeli lama banget itu. Rumahnya juga masih menggunakan rumah yang dibeli semenjak tahun 1958. Berbeda sekali dengan para orang kaya lainnya, di mana orang kaya lainnya berlomba-lomba untuk memamerkan kepemilikan, sedangkan seorang Warren Buffett, beliau malah tetap sederhana. Malah beliau melakukan dana yang luar biasa besar, teman-teman. Berapa tahun yang lalu beliau pernah mendanakan banyak banget uang, puluhan bilion dolar juga. Kalau misalnya beliau tidak melakukan dana itu, mungkin sekarang beliau udah jadi orang yang terkaya di dunia, teman-teman. Itulah kenapa aku sangat mengidolakan Warren Buffett. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Semoga pembahasan kita pada kali ini bisa memberikan insight-insight baru buat teman-teman semua. Dan aku juga udah taruh sosial mediaku di sebelah sini. Teman-teman bisa add aku, feel free to connect. Bagi teman-teman yang suka video ini, teman-teman bisa pencet tombol like. Kalau misalnya teman-teman nggak suka, teman-teman bisa dislike. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Sekian video pada kali ini. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk sadar akan pentingnya berinvestasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih semuanya. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.